Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu atau saudara-saudari ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Kalau tidak ada kami lanjutkan. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian Minggu 24 Maret 2024 di kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. 2. Aksi Paskah. Majelis Jemaat GKI Blora dan Panitia Paskah menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengikuti aksi Paskah. Adapun aksi Paskah pada minggu ini berupa aksi puasa pada saat Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 dari pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore dan tantangan berupa berbagi hal yang baik bagi satu orang setiap hari. 3. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 31 Maret 2024, dalam kebaktian Paskah subuh pukul 4.30 atau pukul setengah 5 pagi, di gedung GKI Blora, akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat juga akan melaksanakan Perjamuan Kudus di rumah-rumah. Bagi jemaat yang sudah berusia lanjut, dapat mendaftarkan diri di kantor gereja. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang keempat, rangkaian kebaktian Paskah 2024. Yang pertama, kebaktian Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja GKI Blora. Rangkaian yang kedua, kebaktian Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai dan bertempat di gedung gereja GKI Blora. Yang ketiga, Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai bertempat di ruang serbaguna GKI Blora. Yang keempat, kebaktian Paskah Subuh dan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 pada pukul 4.30 pagi sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja GKI Blora. Yang kelima, kebaktian penyegaran iman akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai dan bertempat di gedung gereja GKI Blora. Dimohon kehadiran jemaat dan simpatisan dalam semua kebaktian dan dihimbau untuk mengenakan celana panjang ini serta mendukungnya di dalam doa. Warta yang kelima, atestasi masuk. Telah datang dengan surat atestasi masuk dari GKI Kebayoran Baru, yaitu nama Ibu Yohana Arini Murti dengan nomor keanggotaan 1629 PR yang beralamat di Jalan Manyar 2 nomor 3A, Perumnas, Blora. Kiranya jemaat menerimanya sebagai saudara seiman di dalam Tuhan dan saudara tersebut resmi menjadi anggota GKI Blora sejak warta ini disampaikan. Warta yang keenam, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Sabtu 23 Maret 2024, seorang anggota jemaat GKI Blora
yaitu bernama Lim Giok Nio atau Nyonya Loa Liang Chuan, berusia 87 tahun dan beralamat di Jalan Pemuda nomor 20 Blora. Kebaktian untuk pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Maret pada pukul 1 siang sampai dengan selesai. Jenazah diberangkatkan ke pemakaman Polaman pada pukul 2 siang. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa agar keluarga diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Demikian pokok warta dalam minggu ini kami sampaikan, dan untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, Hosana, Hosana. Jangan takut, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Hosana, Hosana, Hosana. Umat dipersilakan bagi. Yang dikasih Tuhan, kita memasuki Minggu Palma ini dengan berdasarkan pada kemurahan Tuhan. Ia yang begitu rendah hati menjadi manusia, karena cinta kasih-Nya pada anak-anak-Nya adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara terkasih,
Pertolongan apa yang kita harapkan dari Tuhan? Biasanya pertolongan yang tampak spektakuler dan heroik. Orang menginginkan kemegahan dan kepahlawanan dalam beriman. Kesederhanaan kerap kali tersisihkan. Hari ini, kita belajar dari Yesus dan keledai yang ditungganginya. Kita diminta menanggalkan harapan akan kemegahan dan sikap heroik semata dalam beriman. Kita diajak menaruh hati kita di punggung keledai dalam iman yang sederhana. Marilah kita memeriksa diri dan memohon pengampunan atas pelanggaran dan doa kita. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami agar dapat menjadi ciptaan baru yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan yang dicatatkan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Shalom, shalom, damai
kerinduan kepada Tuhan untuk mendengarkan sapaannya, seperti rusa yang haus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami sungguh-sungguh datang kepadamu, membawa kerinduan kami yang haus akan kebenaran-Mu. Maka biarlah firman yang akan kami sama-sama baca dan dengarkan, juga perenungannya, menolong kami menjadi pribadi yang semakin baru lagi, dan menjadi pribadi yang mau untuk sungguh-sungguh melihat kepada setiap rencana Tuhan yang indah dan cara Tuhan yang bekerja, sehingga kami terus-menerus menjadi pribadi yang mau dekat dengan Tuhan karena kerinduan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu saat ini. Kami memberi diri dan menyiapkan diri, dan Allah Roh Kudus menuntun kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 yang berbunyi demikian. Ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu.
Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini kita akan bersama-sama membacanya dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16. Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Baik ya nggak apa-apa, luar biasa ya nggak apa-apa. Kok jawabnya jadi ragu-ragu? Kayaknya sebelah saya jawabnya puji Tuhan, sebelah saya jawabnya lagi luar biasa, sebelah saya lagi yang depan ini jawabnya baik, saya jawab apa ya? Gitu ya. Apapun itu jawab saja Bapak Ibu, yang penting itu memang yang lagi kita rasakan gitu ya. Sebab ada peribahasa yang mengatakan dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Peribahasa ini artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya apa? Kita sering kali mendengar hal ini bukan? Ya, dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Saya dulu pertama mendengar peribahasa ini dalam khotbah pernikahan. Jadi bicara tentang nek jadi suami istri itu jangan jadi orang yang ahli kebatinan. Kabeh-kabeh di batin, bojone kon ngerti. Wong bojone bukan ahli kebatinan gitu ya. Wong karepku tuh gini kok, tapi kok enggak gini gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya artinya saya mencoba untuk mencari tahu.
Dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Maksud dari peribahasa ini ternyata perasaan atau pikiran seseorang tidak mudah ditebak, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa diduga. Mungkin hari ini senang, tetapi sesaat kemudian kok tiba-tiba bisa berubah jadi sedih. Atau bahkan mungkin seringkali ada orang yang terlihat sangat bahagia, tapi sesungguhnya dia sedang menyembunyikan air mata. Kelihatannya baik-baik saja, makanya seringkali kalau misalnya kita ketemu dalam kebaktian minggu gini ya, pulang gereja, loh koyo wingin deh gereja ki sehat, luar biasa badannya. Lah kok tahu-tahu berpulang gitu ya. Kadang kita punya bayangan, ya mungkin saja sebetulnya ketika dia di gereja dia sudah menahan rasa sakit. Tapi karena dia kepengen memberikan yang terbaik sama Tuhan, kepengen memberikan yang terbaik sama saudara-saudara seimannya, dia berikan senyumnya, dia tetap menunjukkan kebahagiaannya. Padahal mungkin sebetulnya dia sedang sakit. Ini yang fisiknya. Ada juga yang hatinya sakit gitu ya. Mungkin sebetulnya lagi galau, lagi punya pergumulan yang berat, lagi punya pergumulan tentang anak yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, atau anaknya sedang bergumul dalam pasangannya, atau mungkin cucunya baru saja sakit, pasangan hidupnya baru saja masuk rumah sakit gitu kan. Kadang kita nggak tahu tapi mereka semua kok tampaknya bahagia. Makanya di sini dikatakan dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Saudara, saya rasa peribahasa ini agaknya tepat dengan situasi ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Betul ya? Perasaannya orang banyak, pikirannya orang banyak pada waktu itu bahagia. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, sebetulnya Minggu Prapaskah ke-6 itu ya. Karena hari ini kita masuk dalam perhentian Minggu Prapaskah ke-6, itu ada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah Minggu Palmarum, di mana kita memasuki satu pekan yang merayakan Yesus yang memasuki Yerusalem. Ini yang kita lihat di ayat yang ke-12 tadi digambarkan dengan suasana yang euforianya itu euforia orang berpesta. Makanya kan di sana dicatatkan gitu ya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana. Euforianya euforia pesta. Ketika Yesus memasuki Yerusalem. Euforia pesta tuh gimana sih? Orang kalau mau berangkat pesta, melakukan pesta, ada yang sedih. Saya yakin enggak ya. Kemarin itu baru terjadi satu hari, ini baru saya rasakan. Jam 5 saya memimpin Bidstone Syukur karena pernikahan, jam 7 tutup peti. Dua suasana hati yang berbeda. Baru saja, ya selamat ya, semoga berbahagia. Tiba-tiba mari kita berdoa, menyerahkan diri pada Tuhan, air mata, kehilangan. Mood swing banget itu kemarin rasanya saya, lelah secara psikis sebetulnya. Tapi ini euforia yang muncul ketika kita masuk pada sesuatu yang dengar kata syukur, dengar kata pesta, pasti bawaannya senang, bawaannya gembira. Nah, suasana itu yang muncul ketika orang-orang banyak ini mendengar Yesus memasuki Yerusalem. Mereka berteriak,
Hosana. Satu kata yang sebetulnya kalau diterjemahkan artinya panjang. Bapak Ibu pasti pilih kata Hosana daripada artinya. Ketika mereka berteriak Hosana, mereka sedang meneriakkan harapan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Enak mana sama Hosana? Enak Hosana satu kata, iya enggak? Begitu Yesus datang, euforianya pesta, masuk dengan keledai gitu kan. Kita mau bilang dengan pengharapan, ya Tuhan, kelamaan gitu ya, baru begini gitu kan. Nggak bisa berkali-kali jadinya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Kepanjangan. Makanya mereka pakai kata Hosana. Arti yang kedua dari Hosana itu kalau pada tahun-tahun sekitar 60-an diterjemahkan dengan kalimat, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Kalau dibaca dengan konteks sekarang, kata kemujuran itu artinya untung. Padahal yang dimaksud bukan itu. Konteks pada tahun-tahun itu kata kemujuran itu artinya kebahagiaan. Jadi ketika mereka sudah senang dalam suasana mau berpesta, bahkan sedang berpesta, Yesus masuk ke Yerusalem, mereka berteriak, Hosana, ya Tuhan, berilah kiranya kebahagiaan. Mereka punya harapan. Mereka punya pengharapan kepada Yesus yang memasuki Yerusalem. Bahkan murid-murid baru mengerti di kemudian hari, kalau kita baca di ayat 16 gitu ya. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan, sebetulnya situasi ini bukan hanya mencatat pada Yesus yang diteriaki Hosana, tetapi pada masa Yesus sampai dengan kebangkitan, ya, sesudah Yesus dimuliakan barulah dia mengerti, barulah murid-murid mengerti bahwa yang Yesus lakukan pada saat memasuki Yerusalem itu adalah penggenapan nubuatan apa yang pernah disampaikan oleh Zakaria. Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan riang putri Sion, bahwa apa? Rajamu akan datang kepadamu lemah lembut dan naik keledai. Pada waktu itu jelas memang mereka belum mengerti bahwa Yesus itu masuk ke Yerusalem untuk menyelesaikan misi Allah. Makanya mereka terbawa dengan euforia pesta, persiapan mereka untuk berpesta, untuk kemudian mengatakan Hosana. Tetapi sekarang kita masuk pada dimensi yang kedua dari Minggu Prapaskah yang ke-6. Kalau tadi dikatakan ini adalah Minggu Palmarum, dimensi yang kedua adalah Minggu Sengsara. Jadi Minggu Sengsara itu bukan dari Prapaskah 1. Banyak yang mengatakan begitu habis Rabu Abu kita mulai masuk di minggu-minggu sengsara Yesus. Tidak. Minggu Sengsara itu dimulai dari minggu ke-6 ini sampai nanti di hari Sabtu Sunyi. Ya. Ini adalah pintu gerbang Minggu Sengsara. Masuknya Yesus ke Yerusalem ketika mereka sedang berharap itu, tapi mereka ini punya cara berharap yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan karena masih terpengaruh suasana pesta, terpengaruh euforia pesta, senang karena terbawa suasana makanya berteriak Hosana, sebetulnya mereka sedang meletakkan pengharapannya kepada Yesus. Inilah yang kemudian bisa kita kenal dengan konsep iman. Bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang namanya iman.
Ada dasar percaya di sana. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka berharap kepada Yesus, "Ya Tuhan, berilah kami keselamatan, ya Tuhan, kiranya berilah kami kebahagiaan." Masuknya Yesus ke Yerusalem itu diharapkan menjawab harapan-harapan mereka, menggenapi nubuatan Allah yang dalam perjanjian lama bahwa sang raja sudah datang dengan keledai, dan dari sini kita bisa melihat ketegangan teks yang terjadi antara teks yang dicatatkan dengan pergumulan kita. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita melakukan apa yang orang banyak lakukan. Karena kita sedang berada dalam suasana yang cukup gembira, maka kita seringkali datang dan meminta kepada Tuhan akan pengharapan-pengharapan yang sekiranya itu bisa membuat kita tetap berbahagia, tetap bergembira. Tuhan, kalau boleh supaya saya ini tetap merasakan sukacita ini. Jangan lagi deh ada susah-susah yang kayak kemarin, pandemi lah, air mata lah, suami saya berpulang lah, anak saya sakit lah, usaha saya bangkrut lah, saya nggak punya pekerjaan. Kalau bisa hidup saya kayak yang sekarang-sekarang aja. Makan cukup, pendidikan anak-anak baik, sekolahnya sudah mulai terjamin, sudah mulai dapat pekerjaan. Jangan lagi deh kalau boleh dikasih yang susah-susah kayak gitu. Kasihnya yang mudah-mudah aja Tuhan. Kita menaruh harap pada Tuhan. Kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Beneran kita percaya sama Tuhan. Karena seringkali ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, kita ikut mengatur cara Tuhan menjawab doa kita. Kita ikut mengatur bagaimana Tuhan itu menjawab apa yang kita minta, apa yang kita harapkan. Contoh misalnya, kita mungkin ya, ini saya sering kali menemukan contoh ini dalam konteks sekolah minggu gitu ya. Kadang anak-anak kalau lagi pengen banget dibeliin mainan sama mamahnya, sama papahnya. Kan lapornya sama Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus yang di surga, adik pengen banget punya mainan yang bagus, yang pakai remote. Nah, seringkali supaya dia merasa doa ini didengar oleh mamahnya, papahnya, omnya, tantenya gitu ya. Maka dia ketika berdoa mencoba mengatur strategi. Biasanya mama sama papa itu ke kamar aku dulu kalau aku mau tidur. Selamat malam ya nak, gitu kan. Nah, kayaknya langkahnya mama sudah deket nih. Langkahnya mama udah mulai deket di pintu nih gitu kan. Baru deh dia lipat tangan. Tuhan Yesus yang di surga, sambil matanya gini-gini. Aku mau punya mainan yang pakai remote. Semoga doa ini sampai ya sama mama dan papa. Kadang anak-anak bisa mengatur begitu, jangankan anak-anak, orang dewasa mungkin juga begitu. Buat ngode suaminya apa istrinya supaya dapat uang jajan atau uang belanja tambahan, bisa jadi begitu. Ayo Pak, kita berdoa bersama, kita udah lama loh gak berdoa bersama, yuk mari kita berdoa. Nanti papa yang doain mama, mama yang doain papa ya. Baik ya, strateginya luar biasa nih, pegangan tangan gitu kan. Mari kita berdoa. Mama duluan deh, oke mama duluan. Tuhan Yesus yang baik, berkati pekerjaan suamiku supaya penghasilannya bertambah, supaya nanti kami bisa jalan-jalan karena si mama lagi butuh healing gitu kan. Supaya nanti kami bisa jalan-jalan bersama, Tuhan kasih kesempatan cuti dan sekarang kami mau beristirahat. Terima kasih Tuhan, amin.
Sering gak kayak gitu? Kalau nggak sering jangan-jangan cuman saya. Kadang kita atur strategi supaya harapan kita itu terwujud, harapan kita itu tersampaikan. Apakah itu yang namanya beriman? Tentu tidak, bukan? Karena ketika kita melihat orang banyak yang sampai mereka rela loh meletakkan palem ketika Yesus mau lewat berteriak Hosana. Mereka punya harapan sama Tuhan Yesus. Tapi mereka belum percaya Yesus adalah Mesias. Mereka belum beriman. Mereka baru meletakkan pengharapan. Dan ketika mereka meletakkan pengharapan itu, mereka juga punya cara berpikir mereka sendiri. Cara berpikir mereka, oh betul nih, Yesus seperti nubuatan yang lalu. Raja damai yang datang dengan lemah lembut naik keledai. Berarti Yesus nih gagah mau ketemu sama para pemimpin Romawi. Mau mengusir dengan kuasa perkataannya. Kan selama ini kalau menyembuhkan dengan kata-kata. Melihatlah, bangunlah, angkatlah tilammu gitu ya kan. Dia mau ketemu nih bertatapan muka. Yesus pakainya keledai. Keledai itu simbol damai. Karena binatang yang penurut jadi dipakai sebagai simbol damai. Yesus tidak pakai kuda. Kalau kuda itu simbol peperangan. Oh Yesus mau negosiasi nih sama pemimpin Romawi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Betul nih, nubuatan digenapi. Harusnya Romawi pergi. Mesias sudah datang dengan keledai. Artinya sebentar lagi segera damai. Tapi ternyata penjajahan belum usai. Malahan sang Raja Damai mati di kayu salib dengan kalimat sudah selesai. Harapannya pupus. Siapa yang kecewa? Orang banyak. Siapa yang disalahkan? Tuhan. Sering kan kita begitu juga? Kita punya harapan, harusnya begini nih Tuhan, kita atur cara Tuhan. Begitu harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita jadi kecewa. Siapa yang kita salahkan? Tuhan. Harusnya Tuhan jangan datang pakai keledai, pakai kuda, kita perang sekalian. Kalah deh tuh Romawi, kita menang. Kok malah mati di kayu salib? Makanya ketika tahu Yesus ditangkap malam itu, diadili waktu itu, mereka berubah dari Hosana menjadi salibkan dia. Karena mereka melihat pada apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyandarkan hati, tidak menyandarkan pikiran, tidak menyandarkan hidup sebagaimana Kristus menjalani misi Tuhan. Mereka bergerak dengan pemikiran mereka sendiri. Saudara, yang namanya iman atau beriman itu sebetulnya sederhana. Yang bikin complicated, yang bikin ruwet itu pikiran kita, cara kita, strategi kita. Harusnya begini loh Tuhan, Tuhan kok kita yang ngatur. Ya begini loh Tuhan, nek aku boleh ya Tuhan kok diajak rapat, nek aku boleh usul ya Tuhan, nanti putus ke. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa beriman secara sederhana, yaitu ketika kita meletakkan pikiran dan perasaan kita seperti atau bahkan kita letakkan pada Tuhan Yesus Kristus.
Gimana kita tahu maksudnya Tuhan? Gimana kita tahu bahwa ini jawabannya Tuhan? Yesaya 50 bacaan 1 menjadi jawaban. Jadilah murid yang dekat dan taat dengan Tuhan. Saudara, itulah iman dan beriman dengan sederhana. Tidak perlu ikut campur. Ketika kita sudah bilang, ya Tuhan, kiranya berilah kami keselamatan. Bagaimana caranya kita beriman kepada Tuhan? Tidak perlu kita yang atur. Caranya tuh ya, Tuhan harus menang lawan Romawi supaya kami bebas dari penjajahan. Itu loh namanya keselamatan Tuhan. Tidak. Ya Tuhan, berilah kami kebahagiaan. Kebahagiaan, sukacita yang diatur oleh Tuhan jauh lebih nikmat daripada yang kita tata sendiri. Saudara, beriman secara sederhana itu sesungguhnya memanggil kita untuk menjadi pribadi yang terus-menerus mau bergaul dengan Kristus. Ada satu cerita, seorang anak laki-laki lagi asik-asiknya main di pekarangan rumah. Dia bingung, tiba-tiba bolanya itu gelinding entah kemana. Dia panggil orang tuanya, "Ma, Pa, bolaku nggak tahu loh ada di mana." Mama papanya keluar, bantuin gitu ya. "Di mana? Tadi ngelindingnya kemana?" "Aku mainnya di sini." "Oh ya, ayo kita cari di sana." "Nggak ada, aku tadi pokoknya di sini mainnya." "Iya, yuk kita cari," gitu ya. Spontan anak ini berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong dong temuin bola aku. Doa yang sederhana ya. Tapi kadang kita yang sudah dewasa itu meremehkan iman yang seperti ini loh. Kadang kita berpikir, apa iya doa yang sesederhana itu didengar sama Tuhan? Bisa jadi pada waktu itu mama papanya punya pemikiran yang sama. Masa iya cari bola aja minta sama Tuhan? Keesokan harinya, ketika anaknya keluar dari rumah, ada di pekarangan rumahnya, di tempat dia bermain bola, tiba-tiba dia bersorak dengan gembira. "Mah, bolaku ketemu, Ma, bolaku ketemu. Puji Tuhan, Ma, bolaku ketemu." Saat itu mamanya sadar. Ternyata Tuhan tidak terlalu sibuk untuk mendengarkan hal yang sederhana yang diminta atas namanya. Saudara, terkadang kita menganggap cara Tuhan selalu luar biasa. Pekerjaan Tuhan selalu istimewa. Bahkan kita jadi minder kalau mau menyampaikan hal-hal yang sederhana kepada Tuhan. Saya berkali-kali kehilangan kunci, cuma ketelisut aja. Itu aduh rasanya ya, pusing luar biasa. Bahkan mungkin mama saya kehilangan kacamata yang seringkali ada di atas kepala. Gak apa-apa mah, didoain. Minta tolong Tuhan. Tuhan tidak akan pernah terlalu sibuk dan terlalu repot untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Hal yang sederhana. Jangan begitu naik pesawat kita baru berdoa, "Tuhan ini kan burungnya besi ya Tuhan ya, gak punya sayap beneran. Nanti kalau jatuh bruk, biur." Tapi kalau naik mobil, pergi kemana gak usah didoain, enggak. Hal-hal yang sederhana pun bisa kita bawa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kepengen kita dekat. Beriman dengan sederhana adalah beriman, percaya kepada Tuhan tanpa perlu ikut campur bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Dengan membawa segala sesuatu yang kecil sekalipun kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti ingin kita juga dekat dengan Dia dalam hal yang terkecil ataupun terbesar
dalam peristiwa hidup kita. Jadi mulai hari ini memasuki Minggu Palmarum, kita diajak untuk memasuki hidup yang menjadi taat dan dekat dengan Kristus. Karena jika kita tidak bergaul dengan Kristus, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Censura Morum. Pada hari Minggu 31 Maret 2024, dalam kebaktian Paskah subuh pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam Perjamuan Kudus itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan kudus malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya.
Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 31 Maret 2024 yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyapa kami secara pribadi saat ini. Kami dipimpin untuk boleh bersama-sama menyambut roti dan air anggur pada saat perjamuan kudus nanti. Kami diajak memeriksa diri. Sesungguhnya kami jauh dari apa yang Tuhan jadikan dalam kesempurnaan. Tetapi kami mau terus belajar dalam kuasa Allah Roh Kudus, sehingga kami terus-menerus boleh dinyatakan layak mengambil perjamuan pada waktunya. Kami mau terus membenahi diri kami, dan di masa-masa mempersiapkan dan menyambut kebangkitan Kristus, ketika kami sedang bersiap untuk memasuki setiap momen, setiap peristiwa yang menolong kami mengingat sekaligus merayakan akan Kristus yang duduk bersama dengan murid-murid dalam perjamuan makan, Kristus yang membasuh kaki mereka, simbol dari kerendahan hati dan keteladanan, Kristus yang memanggil kami semua sebagai sahabat, Kristus yang memberi diri untuk disalibkan mati bagi kami dan menebus dosa dan kesalahan kami. Masa di antara menanti kebangkitan yang boleh kami rayakan dalam kesunyian, di mana kami menanti harap akan Kristus yang bangkit. Dan pada akhirnya kami boleh bersama-sama bersukacita merayakan Kristus yang bangkit. Di masa-masa ini ya Tuhan, kiranya kami boleh hadir bersama-sama dalam kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan. Kami berbakti, kami berdoa bersama, kami bernyanyi bersama.
Bahkan pada hari Jumat nanti kami boleh bersama-sama berpuasa, sungguh-sungguh memberi diri kepada Tuhan. Di dalam penderitaan yang sedemikian rupa yang telah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan untuk keselamatan kami. Dan di dalam semua peristiwa persiapan itu, kami juga ingat keluarga yang berduka pada saat ini. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan kesehatan. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan dalam keyakinan, kesalahpahaman, keuangan. Kiranya semuanya ada dalam pengasihan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, segala apa yang tidak dapat kami lihat di depan, tidak dapat kami reka-rekakan di depan, semuanya telah Tuhan sediakan, karena masa depan kami Tuhan tata sedemikian rupa. Dan biarlah kami tetap beriman dalam kesederhanaan kepada Tuhan, yaitu meletakkan pikiran kami, perasaan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh terus melanjutkan hidup tanpa kekhawatiran dan ketakutan, bahkan tanpa kekecewaan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Biarlah Indonesia boleh lebih baik dari waktu ke waktu, boleh menjadi bangsa yang unggul di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Kami percaya pertolongan Tuhan akan terus terjadi bagi bangsa kami. Inilah doa kami, dengarlah ya Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita memberi persembahan pada Tuhan dengan iman yang sederhana. Nas persembahan kita diambil dari Lukas 21 ayat 3-4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya."
mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan saat ini, kami menaikkan syukur kami dengan membawa persembahan ini. Sekalipun kami sadar bahwa ini semua tidak sebanding dengan kasih-Mu, namun biarlah Engkau menilik ketulusan hati kami. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu kami berdoa. Amin. arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi dari Yesus, Raja yang sederhana. Hosana, Hosana, Hosana. Rayakanlah, rasakanlah pertolongan Tuhan dengan iman yang sederhana. Hosana, Hosana, Hosana. Asahlah pikiranmu dan asuhlah hatimu, agar peka akan pertolongan Tuhan nan sederhana. Hosana, Hosana, Hosana. Dimuliakanlah Dia yang datang dari tempat yang maha tinggi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin.